kali ini bersama saya Jeffrey Kanas Teguh SH. Nah, ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat utang piutang dengan jaminan. Nah, kayak mana itu jika ada suatu pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, si A meminjam uang 200 juta kepada si B, dia memberi jaminan itu sertifikat rumah milik si A. Jatuh temponya 6 bulan. Setelah jatuh tempo, A tidak membayar. Nah, kemudian B itu harus gimana itu, Frans, untuk mendapatkan haknya? Ya memang terkait utang piutang ini sangat sering ya di masyarakat. Di video-video saya sebelumnya juga udah banyak konten yang membahas terkait utang piutang. Ada juga saya bahas utang piutang yang bisa menjadi pidana. Ada juga utang piutang yang memang murni dia utang piutang secara perdata. Iya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi dari Bang Jeffrey, ada masyarakat yang bertanya ya. Jadi A meminjam uang kepada si B sejumlah 200 juta. Iya. Dengan jaminan sertifikat rumah milik si A. Iya. Nah, jadi ini sertifikat atas nama si A. Iya. Memang rumah yang ditempatinya ya. Iya. Kemudian mereka membuat perjanjian tertulisnya. Iya. Situ disepakati jatuh tempo setelah 6 bulan. Ini niat B untuk membantu ya. Iya. Karena nggak ada bunga apapun itu dibebankan ya. Iya. Kemudian setelah 6 bulan si B bingung kan cara menagih. Sementara dia pengen sertifikat. Sertifikat ini mau diapain ya? Dijual juga nggak bisa. Cuma dia hanya mandang-mandang aja gitu kan. Karena dia sudah tidak tanggung jawab gitu kan. Iya. Nah, jadi bagaimana langkah hukumnya? Oke, jadi sebelum sampai ke langkahnya, perlu kita cermati dulu bagaimana perjanjiannya. Mengenai perjanjian juga sudah sering saya bahas di video saya sebelumnya. Iya. Di perjanjian itu kita lihat dulu sah atau tidak. Iya. Dari mana parameternya, dari mana dasar hukumnya. Iya. Kita harus lihat perjanjian ini sesuai tidak dengan 1320 KUH Perdata. Iya. Itu dulu yang mau kita fokuskan. Jadi perjanjian tadi, syarat sahnya suatu perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata, sepakat mereka mengikat diri. Kecakapan para pihak. Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jadi kita lihat dulu si A dan si B tadi sudah sama-sama sepakat mengikat diri bahwa A meminjam sejumlah uang, kemudian dengan jaminan si A memberikan sertifikat rumah miliknya. Maka poin 1 telah terpenuhi. Ya. Mereka sepakat. Sepakat. Kemudian kecakapan para pihak. Dalam hukum istilah kecakapan para pihak ini adalah apakah mereka dewasa, sehat jasmani dan rohani. Kita lihat dulu. A dewasa. B dewasa. B sehat jasmani rohani, tidak gila. Gitu. Ya, berarti poin keduanya kecakapan para pihak terpenuhi. Kemudian hal tertentu ini, yang dimaksud hal tertentu di sini kita lihat ada hal-hal yang diperjanjikan. Ya kan? Si A meminjam sejumlah uang dengan nilai 200 juta rupiah. Dengan kesepakatan si A menjaminkan atau memberikan sertifikat rumah miliknya. Kita lihat sertifikatnya memang atas nama si A. Dan memang benar itu rumah ditempati si A. Maka hal tertentunya sudah ada. Di situ dijelaskan bahwa si A akan mengembalikan dalam waktu tempo 6 bulan. Jadi ada hal tertentu yang diatur di situ. Kemudian sebab yang halal. Jadi apa yang mereka berjanjikan, apa yang mereka sepakati, apakah bertentangan sama hukum dan norma-norma kesusilaan di masyarakat? Kita lihat tidak ada yang dilanggar. Karena sertifikat juga milik si A memang. Memang rumah milik si A, bukan milik orang lain. Nah, jadi kita nilai bahwa poin 1, 2, 3, dan 4 syarat perjanjian 320 telah terpenuhi. Maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak. Sebagaimana dalam hukum perdata itu ada asas pacta sunt servanda. Di 1338 KUH Perdata. Maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak. Otomatis para pihak harus mematuhi perjanjian tersebut. Nah, kemudian setelah 6 bulan sesuai dengan yang diperjanjikan, jatuh tempo A tidak memenuhi kewajibannya. Nah, maka kalau kita bicara hukum perdata, hukum perjanjian, maka si A telah lalai dalam menjalankan isi perjanjian. Jadi ini bukan ranah pidana. Sekarang sudah murni menjadi ranah perdata.
Nah, jadi langkah hukum yang harus dilakukan si B adalah mengingatkan, memberi peringatan, atau dalam istilah hukum itu sering sehari-hari kita dengar dengan somasi. Somasi terlebih dahulu si A, ingatkan bahwa kewajibannya telah jatuh tempo, maka dia harus melaksanakan kewajibannya. Kemudian setelah somasinya tidak ditanggapin, barulah kemudian si B tadi mengajukan gugatan ke pengadilan. Apa dasar gugatannya? Dasar gugatannya adalah uang prestasi. Kan begitu. Nah, kemudian ajukan gugatan, sampaikan di situ bagaimana positanya atau kronologis kejadiannya. Sampaikan di situ petitum apa permintaannya, bukti-bukti. Nanti pada agenda pembuktian ajukan semua. Apa yang dipunya itulah perjanjian tadi. Kemudian saksi-saksi yang mengetahui. Nah, kemudian jangan lupa sertifikat jaminan, sertifikat tadi yang dipegangnya, sertifikat rumah atas nama si A tadi jadikan sita jaminan pengadilan. Nah, itulah langkahnya nanti. Kemudian hakim akan memutus. Akan memutus bahwa si A telah berprestasi. Maka menghukum si A untuk membayar ganti rugi kepada si B. Nah, jadi itulah langkah-langkah yang telah diatur dalam hukum kita. Jangan gegabah, jangan bertindak di luar hukum. Kan begitu kan Bang Jem? Memang itu semua ada prosesnya. Proses tadi itulah harus kita ikuti. Lebih baik bersabar, jangan terburu-buru untuk mencapai hak tadi. Karena begini deh Bang Jem, kita bisa juga lihat apa yang terjadi di masyarakat ini, sering main hakim sendiri. Yang justru merugikan. Merugikan yang awalnya dia benar. Justru dia jadi berhadapan sama hukum. Apa itu potensi-potensi yang bisa menyebabkan si B tadi, kita spesifik ke pertanyaan tadi, si B tadi bisa terjerat hukum jika dia tidak hati-hati dalam bertindak. Dia tidak menggunakan pikiran yang jernih, cenderung gegabah. Misalnya contohnya apa? Contohnya si B mendatangi kediaman si A. Kemudian dia memaksa bayar utangmu dengan membawa sejumlah, katakanlah istilah di masyarakat itu preman. Sering terjadi untuk menakut-nakuti si A supaya dia membayar. Kan begitu? Memaksa harus bayar. Kemudian apa yang ada dalam rumahnya gitu kan, atau apa itu harta bendanya diambil. Nah, ini justru membuat si B menjadi pelaku tindak pidana. Gitu kan? Jadi potensinya yang bisa terjadi kalau si B tadi gegabah, dia bisa menjadi pelaku tindak pidana pemerasan. Kan? Bahkan kalau ada tindakan fisik, kekerasan yang dilakukan, dia jadi ada lagi penganiayaan. Bersama-sama dengan yang dia bawa tadi preman misalnya, jadi kena pengeroyokan. Kan justru dia sendiri yang menjadi dirugikan. Padahal tujuan dia untuk memperoleh haknya kembali. Kemudian yang seperti baru-baru ini juga belum lama ini ada yang menagih utang melalui sosmed ya. Ada itu. Ditagih melalui sosial media dengan kata-kata yang mencemarkan nama baik. Nah, kemudian si B tadi yang mau menagih tadi, karena dia menagih melalui sosial media dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang mengandung unsur pencemaran nama baik, justru si B yang jadi pelaku tindak pidana. Ini yang perlu kita tekankan ke masyarakat kita supaya ketika menghadapi permasalahan yang seperti ini, Anda posisi yang menagih, jangan gegabah, hati-hati dalam bertindak. Konsultasi kepada orang yang memahami hukum. Banyak konsultasi tentang hukum. Supaya jangan menjadi salah langkah. Nah, kemudian ini kan ranahnya perdata, ranah pidana. Jadi sering sekali orang membuat laporan ke polisi sehingga ditolak oleh pihak kepolisian karena memang ini ranah perdata, bukannya wewenang kepolisian, gitu kan. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari. Ada juga kemungkinan si B, karena sertifikat udah sama dia nih, udah dipegangnya,
Dia merasa jadi ini hak dia. Iya. Kemudian dia suruh si A untuk mengosongkan rumah tersebut. Iya. Dipaksa. Iya. Dengan kekerasan dan sebagainya kan jadi salah. Iya. Jadi di sini Salah. si A membuat laporan ke polisi karena dia dianiaya atau dia diancam dengan kekerasan dan sebagainya, atau dia dipermalukan misalnya melalui sosial media. Nah, kemudian si B jadi harus berhadapan sama hukum. Iya, iya. Jadi tersangka, terdakwa dan dihukum penjara. Iya. Tapi perlu ingatkan Bang, walaupun si B tadi menjalani proses hukum, seandainya dia menjadi pelaku pidana, dia mungkin nggak sabar. Ini sudah saya bantu waktu meminjam, dia memohon-mohon kan begitu. Iya. Sudah saya bantu, tahu-tahu begini gitu. Akhirnya dia emosi, kesal gitu kan. Dia lakukanlah perbuatan tadi yang mengandung perbuatan pidana. Nah, walaupun demikian, utang piutang tadi bukan berarti menjadi hapus. Bukan berarti utang si A tadi menjadi lunas. Walaupun si B menjalani proses hukum. Iya, iya. Utang piutang tetap ada. Iya. Kan? Bukan berarti menjadi lunas, cuman kan menjadi posisi tawarnya jadi. Iya, iya. Sering terjadi gitu, posisi tawar di bergening ya. Iya. Karena ketika dibuat laporan polisi, ada memang wewenang kepolisian untuk diskresi ya, untuk mengadakan perdamaian. Nah, ketika perdamaian ini sering tukar guling. Berguling istilahnya gini ya. Utang anggap selesai, pidana berdamai. Iya, iya. Sering terjadi begitu. Nah, jadi ini yang perlu dihindari. Jangan sampai ada masyarakat yang menjadi si B tadi. Padahal dia awalnya adalah istilahnya di awal cerita posisi dia benar. Dia ingin memperjuangkan haknya, namun dia menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai terjadi perbuatan demikian. Gitu kan? Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Jadi istilahnya ada masyarakat yang mengatakan saya pinjam uang kepada rentenir katanya. Padahal kalau kita bicara hukum tidak dikenal istilah rentenir. Iya, iya. Dengan jaminan kemudian dipaksa. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi sarannya tadi itu seperti itu. Langkah hukumnya jelas, somasi dulu, baru ada gugatan ke pengadilan. Jadi dalam proses hukum ini, somasi dan gugatan dalam hukum perdata kita, hukum acara perdata di pengadilan tidak melulu harus menggunakan pengacara. Boleh langsung prinsipal atau yang berperkara atau orang yang memiliki hak langsung yang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan beracara sendiri tanpa didampingi boleh. Nah, alangkah baiknya konsultasi dulu kepada yang mengetahui gitu kan, supaya tidak salah langkah. Nah, kemudian apa yang perlu dihindari? Jangan sampai menjadi pelaku tindak pidana. Ada istilahnya, jangan menjadi main hakim sendiri. Nah, istilah dalam bahasa Belanda itu eigenrechting. Nah, itu dia menegakkan hukum dengan cara yang melawan hukum. Itu sangat tidak disarankan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya ya sabar. Semua ada proses. Lebih baik kita sabar terhadap proses hukum daripada tergesa-gesa jadi pelaku tindak pidana. Betul nggak Bang? Itu yang perlu kita tekankan ke masyarakat. Itulah ada kira-kira. Jadi utang piutang tidak bisa pidana. Tapi karena utang bisa kena pidana, bisa. Tapi lihat bukan utang piutangnya yang jadi pidana ya. Tapi setelah ada utang piutang ini kayak tadi si B emosi, kesal dalam menagih jadi kena pidana nih. Jadi bukan utang piutangnya yang pidana. Nah, jadi berkembang dia. Setelah ada peristiwa utang piutang tadi, berkembang bisa jadi pidana. Itu ya Bang. Begitulah kira-kira deh Bang. Kali ini masalah utang piutang tidak bisa dipidana kan gitu kan, untuk utang piutangnya. Untuk utang piutangnya Seperti yang tadi sudah jelaskan, utang piutangnya tadi perjanjiannya
sudah sesuai dengan 1320. Iya. Maka dia sudah dikunci. Dalam Iya. artian dikunci ini sudah perdata. Iya. Nah, di video saya pernah saya bahas perjanjian. Iya. Perjanjian tuh ada mengandung pidana. Iya. Itu yang perlu kita pahami. Iya. Perjanjiannya dulu. Kalau perjanjian setelah sesuai dengan 1320 KUH Perdata, maka dia menjadi undang-undang bagi para pihak. Iya. Tadi saya katakan fakta sumber manda. Iya. Sesuai dengan 1338. Iya. Nah, tapi bagaimana kalau perjanjian tersebut ternyata mengandung unsur pidana? Ada di video sebelumnya di channel saya ini sudah pernah juga saya bahas. Ya kan, misalnya perjanjian itu mengandung unsur paksaan, Iya. mengandung kebohongan, Iya. memanfaatkan keadaan, Iya. itu kan, ada unsur tipu muslihat. Iya. Nah, ini jadi pidana Iya, perjanjiannya. Karena apa? Karena perjanjiannya tidak sesuai dengan 1320 KUH Perdata. Iya. Nah, jadi kesepakatan para pihak tadi ini menjadi tidak jelas dia sepakat. Kenapa? Karena mungkin ada paksaan. Iya, benar. Betul. Jadi ketika membuat kesepakatan tadi, misalnya kita para pihak nih membuat kesepakatan, abang, ketika kita buat kesepakatan dalam ancaman, dalam tekanan, tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan, ini istrimu kan, misalnya, ini keluargamu kan, misalnya, tanda tangan. Kalau nggak, ini pidana. Iya. Gitu deh kira-kira, Bang. Jadi memang dalam memandang suatu peristiwa tadi nggak bisa kita langsung utang piutang perdata. Nggak bisa. Kenapa? Karena lihat unsur 378. Iya. 378 KUH pidana, KUHP. Pasal 378 tentang penipuan. Di situ unsurnya adalah memberi utang, menghapus piutang, menghapus utang. Ada kata utang di situ. Iya. Jadi nggak selamanya utang piutang itu perdata, bisa juga mengandung unsur pidana, tapi kita harus lihat kronologisnya secara jelas. Iya. Jika ada unsur paksaan tadi kan, Ya, ada unsur-unsur yang ada unsur-unsur tipu tadi. muslihat, kebohongan gitu. Itu baru bisa dipidana ya Bisa kan? pidana. Iya. Tapi itu tuh tidak sederhana. Ada utang, ada begini, itu perdata enggak gitu. Iya. Kita harus dudukkan dulu. Iya, perkara itu ya Kita kan. lihat secara jelas kronologisnya. Nah, udah kita lihat baru Iya. kita simpulkan bahwa ini ada mengandung pidana atau ini murni perdata. Jadi kita tahu langkah hukumnya apa. Jadi kalau ada mengandung unsur pidana, berarti kita buat laporan polisi. Iya. Kalau ternyata murni perdata, kami gugatan, prestasi. Prestasi. Gitu deh kira-kira. Jadi pada udah jelas kira-kira ya kan? Ya, harapan saya jelas. Utang piutang tadi kan sudah jelas kan? Harapan saya jelas. Nah, itulah dia. Jadi sekianlah dulu. Selamat sore. Salam.